saudara sekalian, jamaah salat asar rahimakumullah. Tidak berhenti kita senantiasa mengekspresikan syukurnya hati kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah. Tadi muliakan dengan nikmat ibadah salat asar. Majelis kita sore hari ini kita akan bercerita tentang seorang imam ahli hadis, seorang perawi hadis, seorang penghafal hadis. Nah, beliau ini disebutkan menghafal tidak kurang dari 100.000 hadis dengan sanad. Sanad itu mata rantainya, nama orang bersambung sampai ke. Menghafal hadis ini mudah, maksudnya sulit. Tapi lebih sulit lagi ketika hadis itu dihafal dengan sanadnya. Dan tokoh yang akan kita ceritakan ini adalah seorang penghafal hadis yang menghafalkan matan dan plus sanad, tidak kurang dari 100.000 hadis. Namanya Abdullah bin Maslamah. Nanti beliau ini lebih dikenal sebagai Imam Al-Qanabi, Imam Qanabi. Tentu kita tidak akan menyangka bahwa masa mudanya atau masa lalunya ini bergelimang dengan maksiat. Ya. Karena itu ketika kita tengok ada orang yang bergelimang dengan maksiat, pantang kita ini untuk berprasangka buruk atau memvonis. Karena kita tidak tahu ini rencana Allah seperti apa. Nah, Imam Qanabi ini beliau tinggal di kota Basrah di Irak. Ibunya seorang janda yang hartanya banyak, sehingga anak muda ini tumbuh dalam gelimang harta, tapi tidak dididik oleh seorang ayah. Ya, sehingga kemudian bergaul dengan para pemabuk, malah kemudian akhirnya menjadi sponsor orang-orang yang mabuk karena uangnya banyak. Hampir setiap malam pesta miras, hampir setiap malam. Karena uangnya banyak, jadi dia siapkan khomer-khomer. Ya, kalau ini kita mungkin yang kualitas. Sehingga orang-orang suka datang ke rumahnya untuk mabuk. Hampir setiap malam, dan tidak ada yang melarang. Ibunya membiarkan saja. Sampai suatu hari, ya, ketika sore itu diceritakan dalam banyak kitab, diantaranya itu kitab At-Tawwabin, kemudian ada lagi kitab dari Imam Az-Zahabi, Sayru Alamin Nubala. Itu diceritakan bahwa suatu hari sore ketika dia sedang menunggu teman-temannya ya, yang mau datang mabuk ke rumahnya, tiba-tiba dia melihat ada satu rombongan orang yang baru kali itu dia lihat di kota Basrah. Barusan dia lihat rombongan orang banyak dipimpin oleh satu orang yang wajahnya berwibawa. Penasaran kemudian Nabi ini bertanya kepada temannya, ini siapa ini rombongan orang asing ini? Oh, itu mereka datang dari Madinah. Terus yang mimpin itu siapa namanya? Oh, itu namanya Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah bin Hajjaj. Siapa Syu'bah bin Hajjaj itu? Oh iya, beliau itu ahli hadis terkenal. Ahli hadis. Kenapa saya baru dengar namanya? Ya, jadi dia terprovokasi. Masuk Basra ini
Ya, ahli hadis, ahli hadis. Akhirnya dia dekati sambil membawa satu botol miras. Dia dekati rombongan ini. Kemudian dia mengatakan begini, berhenti dulu. Siapa di antara kalian ini yang namanya Syu'bah bin Hajjaj? Maka Imam Syu'bah ini pun kemudian mengatakan saya. Katanya kamu ahli hadis. Ya, orang-orang mengatakan seperti itu. Coba kamu riwayatkan sama saya satu hadis dari Rasulullah sama sanadnya. Maka Imam Syu'bah kemudian mengatakan, kalau saya lihat tampangmu ini, kayaknya kamu ini bukan penggemar hadis deh. Kamu ini tidak pantas mendengarkan hadis Rasulullah. Saya lihat di tanganmu ini ada miras. Orang mendengarkan hadis Rasulullah itu harus dalam keadaan beradab. Masa mau mendengar hadis Nabi saja susah sekali. Terus dia cabut pisaunya, Pak. Dia cabut pisau. Coba ceritakan kepada saya satu hadis Nabi, kalau tidak saya tusuk. Saya tusuk kamu. Nah, akhirnya kemudian apa yang terjadi? Imam Syu'bah kemudian mengatakan, ya sudah, kalau kamu memaksa, saya riwayatkan kepada kamu satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Syu'bah meriwayatkan sebuah hadis. Mansur, ini namanya sanad. Mansur dari Mansur. Kemudian Mansur an Rabi, Mansur menceritakan kepada saya, Mansur ini dapat cerita dari Rabi an Abi Mas'ud. Rabi ini dapat cerita dari Abi Mas'ud. Abi Mas'ud mendengarkan sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza lam tashtahi fasna ma syi'tah." Jika kamu sudah tidak punya rasa malu, lakukanlah sesuka hatimu apa yang kau mau. Itu hadisnya, Pak. Idza lam tashtahi fasna ma syi'tah. Jika kamu sudah tidak punya rasa malu, silahkan kamu bikin apa, lakukan saja sesukamu. Mendengar hadis ini, Pak, itu botol miras langsung jatuh, pisaunya langsung jatuh, langsung tak duduk ini, tak duduk. Ya. Barangkali ketika itu dia membayangkan dosa-dosanya selama ini. Dia bikin ini, dia bikin ini, dia bikin. Tidak ada rasa malu di dalam hatinya kepada Allah. Sehingga kemudian Allah membiarkan dia larut dalam maksiat. Kalau kau sudah tidak punya rasa malu, terserah kau. Lakukan saja apa yang kau suka. Tidak ada urusan. Tertancap ini hadis, Pak, di dalam hati ini. Tertancap. Lalu kemudian dia lari pulang ke rumahnya. Jadi semua yang dia siapkan untuk pesta mabuk dengan teman, dia tumpahkan semua itu. Khamar itu dia tumpahkan semua. Sampai ibunya heran, kamu sudah gila? Tidak, katanya, selama ini saya gila, sekarang saya baru waras. Wahai, kemudian dia izin, ibu, kalau memang ada harta yang ibu siapkan untuk saya minta sekarang. Ibunya bilang, kalau kamu mau pakai mabuk-mabukan, saya tidak kasih. Tidak, Bu, saya mau ke Madinah. Kau mau apa ke Madinah? Kau mau apa ke Madinah? Katanya di sana ada seorang ahli hadis yang bernama Imam Malik bin Anas. Imam Malik, pengarang kitab Al-Muwatta. Ya. Saya mau belajar hadis. Nah, singkat cerita hadirin, diberikanlah bekal oleh ibunya. Bismillah, dia berangkat ke Madinah, kemudian menemani Imam Malik bin Anas. Di situ belajar hadis, bertemu dengan Imam Syafi'i, bertemu dengan Imam Al-Lais, bertemu dengan Sufyan. Dan beliau kemudian masyhur adalah setiap kali ada murid-murid Imam Malik bin Anas yang mau dites menghafalkan kitab Al-Muwatta, maka Imam Malik pasti meminta, Kak Nabi, coba dengarkan hafalannya. Kak Nabi, dengarkan hafalannya. Ya, saya ingin ceritakan sedikit. Kita mungkin sudah pernah dengar tentang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi. Itu semua adalah kumpulan-kumpulan kitab hadis yang muncul belakangan. Kitab hadis yang pertama kali disusun
dengan kodifikasi yang teratur bab per bab. Itu adalah kitab Al-Muwatta, berisi tidak kurang dari 3.000 hadis. Kitab Al-Muwatta disusun oleh Imam Malik bin Anas. Itu kitab hadis yang pertama kali dibukukan, dicetak. Maksudnya dicetak itu diperbanyak, disebarkan kemana-mana. Nah, itu Al-Muwatta. Dan Imam Qanabi ini kemudian dikenal sebagai perawi atau periwayat yang paling siqah, paling terpercaya hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Muwatta ini. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak bisa kita bayangkan bagaimana seorang pemuda yang menghabiskan hari-harinya dengan khamar, dengan mabuk, lalu kemudian menjadi seorang tokoh terkemuka di dalam ilmu hadis hanya karena sentuhan, hatinya disentuh oleh satu hadis yang pendek saja. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu lagi, silakan lakukan apa yang kau mau. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kisah singkat ini ada manfaatnya bagi kita, bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam menjalani hari-hari. Jangan sampai kehilangan apapun yang kita saksikan pada seseorang. Kalau kita tidak bisa nasihati, doakan saja, doakan. Jangan kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi untuk kita, jangan sampai kita menghilangkan harapan seseorang kepada Allah. Bagaimanapun terpuruknya orang itu, tenggelamnya dia dalam maksiat, jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian menghilangkan harapannya kepada Allah. Jangan katakan, kau ini sudah pasti kau masuk neraka. Jangan begitu. Ya, kalau orang itu masih bernapas, Pak, masih ada hayah dalam dirinya, kita tidak tahu bagaimana ujungnya nanti. Itu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.